Belum pernah tahu, dokter. Masa semuanya nggak pernah tahu semua? Belum, dokter. Yuk, siapa? Belum pernah semua? Belum pernah tahu nggak kolon kasus? Ini Cynthia Dewi, Retasa, Vanessa, gimana? Belum pernah kenal kasus ini? Belum, dokter. Belum, sama sekali? Dengar? Belum, oke lah. Oh, dari definisinya gimana? Kira-kira megakolon tuh gimana? Bisa bayangkan nggak megakolon seperti apa? Bisa bayangkan nggak? Ususnya membesar ya, dok. Usus spesifik. Ini kalau hanya macam usus halus ada duodenum, kan usus besar ada kolon, ada rektum, ya. Jadi kalau yang ini seperti ini berarti yang membesar, ya, mega itu besar, kolon ya kolonnya membesar. Ya. Paham? Jadi kasus megakolon ini yang lebih sering itu pada kucing biasanya, ya. Lebih sering pada kucing, ya, jarang pada anjing, ya. Penyebabnya, ya, yang pertama itu bisa karena idiopatik atau nggak jelas, ya, penyebabnya tiba-tiba saja terjadi, atau yang kedua bisa karena pakan, ya, kemudian genetik, ya. Genetik itu artinya bahwa kucing atau anjing yang punya riwayat megakolon dari induknya itu bisa kemungkinan anaknya bisa kena juga, meskipun tidak selalu, ya. Tapi bisa disebabkan ada genetik, ya, masih belum tahu gen apa yang menyebabkan megakolon ini. Ya. Intinya di sini terjadi bahwa di kolon itu terjadi gangguan, ya. Gangguan itu yang pertama bisa karena kecelakaan, accident, ya. Jadi ada kucing misalkan tertabrak, kemudian kena lukanya itu pada bagian yang mensarafi bagian kolon, yaitu di bagian lumbal, ya, mungkin di situ ada lumbal bisa 5, 6, 7, yaitu mensarafi kolon, akhirnya di situ ada fraktur di lumbal, ya. Nah, di dalam lumbal itu ada saraf-saraf, ya, itu yang mensarafi bagian bawahnya organ-organ fisika urinaria, ada kolon, kemudian ada perineum, daerah belakang, kaki belakang, nah seperti itu. Kalau misalkan ada gangguan saraf di situ, otomatis untuk defekasi hewan itu membutuhkan energi, ya, untuk merejan itu, mengeluarkan feses itu dia akan ambil posisi untuk mengeluarkan kotoran itu, dia posisi ada kaitannya dengan muskulus, ya, dia merejan, kemudian saraf itu mensarafi, jadi dia mengeluarkan itu kontraksi itu karena ada hantaran saraf yang normal. Kalau dia hantaran sarafnya terganggu, maka dia nggak bisa kontraksi, akibatnya kotoran nggak bisa dikeluarkan dari kolon. Dia di situ, ya, kalau hewannya masih mau makan, lama-lama juga nanti dia makan tapi nggak bisa keluar, akhirnya ngumpulnya di kolon situ, dia nggak bisa keluar, ya, nggak bisa dikeluarkan. Akhirnya karena tambah lama tambah banyak, akhirnya seperti Anda bayangkan seperti balon gitu terisi air, ya, lama-lama kalau diisi penuh akhirnya kan dia ukurannya membesar, dia melar gitu. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka terapinya selain harus diambil kotoran tadi, ya, untuk dikeluarkan, juga harus ada terapi untuk memperbaiki sarafnya, karena kalau penyebabnya nggak diperbaiki, ya, nanti akan residif, ya, dia tetap aja makan tapi nggak bisa dikeluarkan lagi, akan bermasalah lagi. Jadi selain dioperasi megakolon juga dilakukan terapi kalau kaitannya dengan saraf, itu yang paling istilahnya prospek untuk kesembuhannya besar dengan akupuntur, ya. Jadi dibantu akupuntur, ya, kemudian obat-obatan neurostimulan, ya, sama dioperasi, diambil fesesnya itu. Kalau misalkan kolonnya sudah kolonnya itu sudah nekrosis karena dia lama di situ tertahan, maka mau nggak mau kita harus lakukan tindakan pemotongan sebagian dari kolon itu,
Ya, jadi yang nekrosis harus dipotong, namanya kolektomi. Ya, supaya kalau dia nggak dipotong, maka kolonnya nekrosis itu bisa meluas dari yang bagian yang nekrosis menyebar yang bagian sehat, akhirnya juga semuanya bisa nekrosis semua. Sehingga untuk menyelamatkan nyawa pasien harus dilakukan pemotongan kolonnya. Sebagian yang sudah nekrosis itu, yang masih sehat tetap dibiarkan untuk berfungsi seperti awal lagi. Kemudian selain trauma, ya, selain kecelakaan, juga faktor pakan yang kurang bagus, ya, terlalu banyak serat kasar sehingga pakanan itu susah untuk dicerna. Terlalu banyak serat kasar akhirnya dia stuck di bagian kolon itu, nggak bisa dicerna, ya, akhirnya numpuk-numpuk di situ, ya. Usus sudah nggak mampu lagi untuk melakukan kontraksi untuk mendigesti dan melakukan tindakan pengeluaran, jadi akhirnya lelah di situ, ya. Kontraksinya lelah, nggak bisa kontraksi lagi, tambah lama tambah feses itu tambah membesar, kemudian mengeras. Kalau sudah keras itu nanti stuck di situ, dia berhenti, nggak bisa dikeluarkan. Kalau dilihat dari anamnesanya, kalau misalkan kasus ini masih awal-awal, ya, jadi masih misalkan kelihatan nggak bisa defekasi, sudah dibawa ke dokter, itu awal kita sebelum melakukan operasi bisa kita coba pengeluaran dengan bantuan yang namanya tindakan klisma, ya. Jadi klisma itu mengeluarkan kotoran dari kolonnya itu, ya. Caranya hewan itu kalau misalkan dia tidak bisa dipegang karena galak, ya, terpaksa kita berikan obat-obatan untuk sedasi atau tranquilizer supaya hewan berkurang waspadaannya gitu, relax, ya. Setelah bisa dihandle, setelah itu dari ada 2 orang, 1 asisten itu yang megangi kucingnya, 1 orang menyiapkan spet, ya, spet yang besar 20 mili atau 30 mili, ya, kita isi campuran antara air hangat dengan sabun, ya, sabun colek gitu. Untuk sabun cuci, ya, sabun cuci piring atau itu yang bentuknya colek, ya. Kemudian secukupnya kita ambil, ya, kemudian kita campur di air hangat, kemudian kita aduk rata. Nah, campuran air sabun hangat itu kalau masuk ke dalam kolon usus itu rasanya seperti iritasi, jadi panas, ya, sehingga itu nanti merangsang spontan kontraksi dari kolon itu. Jadi begitu diinjeksikan, ya, jangan pakai yang itu ada spet untuk klisma itu spet khusus, ya. Kadang-kadang kita nggak usah menggunakan jarum, jadi ujungnya itu yang kumpul itu tanpa dikasih jarum dimasukkan ke dalam rektumnya, anusnya itu. Kemudian dengan jari tangan satunya dibuntu sekitar masuknya lubang itu, ya, dikunci di situ, kemudian disemprotkan dari belakang sekeras-kerasnya, ya. Jadi dengan keras itu disemprotkan masuk ke dalam, setelah itu ditahan sebentar. Nah, setelah ditahan bentar dilepaskan dengan spontan. Nah, itu nanti begitu tangan kita lepas, ya, muncrat dari dalam ususnya, kolonnya itu keluar kotorannya kalau dia masih belum keras. Tapi pada saat klisma, posisi Anda dokter atau asisten jangan di belakangnya persis, ya. Nanti bisa kena semprotannya dari feses itu bisa kotor semua. Jadi di sampingnya, ya, kasih kesempatan dia diarahkan ke tempat yang kosong gitu. Kalau misalkan 2 kali nggak bisa, ya, dikeluarkan, berarti harus kita lakukan tindakan operasi. Ya, yang penting kita lakukan lagi juga, kita harus lakukan X-ray, ya, untuk melihat kemungkinan bisa di klisma atau tidaknya itu dari X-ray. Jadi sebelum di klisma tadi di X-ray dulu, dilihat gambaran fesesnya itu. Kalau sudah opasitasnya meningkat, dia putih, artinya opasitasnya fesesnya keras, itu kemungkinan di klisma nggak bisa. Ya, kalau dipaksa kontraksi bisa malah kemungkinan sobek, ya, usus kolonnya. Jadi lebih baik dilakukan operasi, ya, laparotomi, cari kolon, kemudian dibuka kolonnya di sisi, dikeluarkan fesesnya, ditutup lagi, gitu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Belum jelas? Kalau operasinya anestesi umum general, ya, selalu. Ada yang belum jelas sampai di sini? Masih ada yang ditanyakan?
Belum ada? Ya dokter, mohon maaf tadi sudah diterangkan. Itu Ini siapa ini yang ngomong, siapa ini? saya dokter. Apa? Kelihatan namanya siapa? Siti Fatijah. Oh ya, oke. Gimana? Itu tadi berarti yang air sabun hangat itu dimasukkannya menggunakan apa ya dokter? Ada spet yang juga biru tadi. Oh iya. Itu tapi jangan pakai jarum ya. Jadi pakai ujung yang tempat nancapkan jarum itu aja. Jarumnya diambil. Itu kan ada tempat untuk masang jarum kan ada yang pendek itu. Lewat itu dimasukkan ke rektumnya, ke anusnya. Oh, diberi gliserin gitu tadi? Gliserin itu hanya dia melicinkan ya. Kalau dia untuk ambil bisa diambil manual pakai jari, tapi kan kecil ya. Kalau untuk kucing itu kecil ya, untuk rektum anusnya itu nggak bisa masuk jarinya. Jadi kalau misalkan untuk menolong kelahiran itu karena dia lubang vaginanya itu dia agak lebar ya, pada saat dia partus itu mengeluarkan fetus bisa gunakan gliserin. Tapi kalau rektum anusnya ini kalau untuk dipalpasi rektal itu terlalu kecil untuk mengeluarkan fesesnya itu. Jadi gliserin hanya untuk melunakkan atau melicinkan fesesnya saja, tapi tetap dilakukan pengambilan manualnya itu nggak bisa. Jadi harus yang bersifat mengiritasi lokal di situ. Jadi biar dia kontraksi spontan, itu yang kita butuhkan, kontraksi spontan di kolonnya itu supaya kontraksi kemudian fesesnya akan disemburkan keluar. Itu tujuannya. Itu. Baik dokter, terima kasih. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, kita lihat ini filmnya ya, megakolon ini nanti Anda lihat. Kalau misalkan ada yang nggak jelas nanti dicatat, ditanyakan setelah selesai lihat video ini operasinya ya.
Ya, ditanyakan? Yang belum jelas? Ditanyakan? Dok, saya ingin nanya dok, Hmm. kalau misalnya sudah tadi kan dia di video kan dia mengangkat usus yang bagian nekrosis dok, apakah tidak kolon yang lainnya yang tidak akan nekrosis kembali dok, tidak akan mengalami megakolon lagi? Enggak, kalau penyebabnya nekrosis kan karena apa? Ada stak kotoran itu yang membusuk di situ bikin dia nekrosis. Tapi kalau udah dihilangkan fesesnya, nggak ada yang faktor yang buat nekrosis, ya normal lagi. Jadi yang sisanya masih sehat itu dia nggak nekrosis, ya. Makanya dicari batasnya, cari yang sehat sama yang nekrosis. Itu kalau sebaiknya kalau masih agak ragu-ragu ya dipotong aja. Ya. Jadi jangan semua, ya masih tetap harus ada kolonnya, masih ada fungsi resorpsi cairan ada di kolon, ada fungsinya juga masih. Gitu. Oke, ada lagi? Bertanyakan? Dokter, saya ingin bertanya, tadi di video itu ada insisi sama jahitan kayak yang dilakukan pada ovariohysterectomy. Apakah itu megakolon bisa jadi dari komplikasi dari ovariohysterectomy? Komplikasi maksudnya gimana? Mungkin dari kesalahan dokter hewan itu sendiri masa melakukan ovariohysterectomy atau apapun dokter. Soalnya tadi saya lihat ada jahitannya. Apakah itu jahitan dari terapi dari megakolon juga atau gimana? Jadi untuk mencapai kolonnya itu tadi kita harus laparotomi juga kan? Kita lakukan operasi seperti OH, parasitic colon, buka dari midline incision. Midline dari keluar dari kulit, seputan, kemudian muskulus, ya dibuka, kemudian kita mencapai kolonnya, dicari kolonnya. Jadi nggak ada hubungannya kalau misalnya OH sampai ke megakolon nggak bisa. Ya. Jadi nggak mungkin meskipun kesalahan kalau megakolon yang bikin kolonnya itu menjadi mega itu faktornya dari dalam dari kolonnya itu ada feses yang membusuk numpuk di situ. Jadi bukan karena salah insisi atau salah gunting itu nggak bisa menyebabkan megakolon. Ya. Memang nanti penutupannya itu sama dengan OH. Jadi nutup nutup abdomennya sama dengan OH nutupnya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Dokter izin bertanya, untuk tipe jahitan yang dipakai ketika menyatukan kolonnya itu apa ya dok? Ya terputus sederhana, ya. Jahitan terputus sederhana aja. Jadi itu nggak gampang lepas, kemudian rapat juga, tapi pengerjaannya butuh kesabaran ya, karena harus satu kali jahitan, satu simpul, satu jahitan, satu simpul saja harus benar-benar telaten dan sabar sampai semuanya tersambung ususnya antara kolon dengan iliumnya ya. Jadi small intestine ke large intestine sampai nyambung semuanya itu harus sabar. Memang banyak ya jahitannya. Itu ada lagi ditanyakan? Dokter, saya mau bertanya, kan itu tadi megakolon dipotong kolonnya untuk mempertahankan fungsi fisiologisnya itu kira-kira berapa panjang maksimal untuk bisa mempertahankan itu dokter? Jangan lebih dari 50% ya. Ya. Kalau lebih dari 50% ada gangguan fisiologi nanti ya. Batasnya sampai 50% pemotongan kolonnya itu. Ya. Oke, ada lagi tanyakan? Semisal dok, kalau misalnya kasus yang tadi dok, apabila kita melakukan pengambilan fesesnya doang, apakah bisa nggak dok kayak kolonnya? Ya, jadi kalau kolonnya masih bagus, nggak nekrosis, nggak usah dipotong, eman-eman. Ya, kalau kolonnya masih bagus, nggak nekrosis, kita insisi aja. Ya, kolonnya kita insisi, keluarkan fesesnya, langsung dijahit lagi, ditutup. Ya. Itu job.
Jadi pemotongan itu diusahakan di eman-eman ya. Kalau misalkan masih bagus jangan dipotong ya. Kalau sudah nekrosis terpaksa baru dipotong ya, supaya menyelamatkan nyawa pasien. Nanti supaya tidak meluas nekrosisnya itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dokter mau tanya. Tadi kalau nggak salah lihat di tengah-tengah proses penjahitan itu ditetesi cairan. Itu cairan apa ya? Dicuci ya, jadi NaCl fisiologis ya. Jadi supaya tetap lembab dari intestinnya itu tetap lembab, kemudian juga mencuci dari kotoran-kotoran kalau dia ada yang masuk di situ kita cuci dengan NaCl fisiologis ya. Oke. Berasa dilakukan di luar dari abdomen ya, jadi dikeluarkan. Kemudian di dasarnya itu kita kasih drip ya, drip, tapi kemudian dibasahi sama NaCl fisiologis hangat ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kotoran yang keluar dari lubang intestin atau kolonnya itu tidak langsung jatuh ke dalam abdomen, tapi masih ada alas batasnya itu dengan kasa yang kita basahi dengan NaCl fisiologis hangat itu. Ya. Jadi nggak langsung masuk ke dalam abdomen. Ya, kalau ada kotoran, harusnya memang kotorannya hati-hati ya untuk mengeluarkannya, jangan sampai mengintervensi atau masuk ke dalam insisi yang kita buat ya. Jadi diusahakan keluar jauh dari insisinya biar nggak menginfeksi ya. Oke, tadi ada yang mau tanya siapa tuh? Kan penyebabnya megakolon kan bisa oleh pakan. Biasanya pakan seperti apa dok yang bisa menyebabkan megakolon? Yang sering pakai serat kasar jenisnya banyak macam ya. Jadi kayak misalkan kalau pada sapi kayak gitu, pakan yang susah dicerna dikasih jerami kasar terus tanpa adanya konsentrat dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalkan di anjing dan kucing ya tergantung jenis pakannya, bisa dikasih pakan kering terus tanpa kurang cairan minum dan lain-lain, bentuknya keras itu ya bisa macet di situ, stagnan ya. Jadi tergantung kondisi kandungannya pakannya itu. Ya, tapi sekarang kalau pakan itu kan banyak dijual pakanan yang sudah jadi, ya lebih enak ya. Meskipun bervariasi, ada yang mulai murah sampai mahal ya. Dan ternyata memang pakan-pakan yang murah itu juga daya palatabilitasnya itu juga kurang juga ya. Jadi kucing itu dikasih cat food itu milih dia, kasih murah nggak mau, kasih yang mahal mau. Ternyata berpengaruh harga itu. Jadi bisa seperti itu ya, tergantung bahannya. Ada lagi yang tanyakan? Di semester skoas ya, mahal ya. Akhirnya praktikum, belum masuk klinik lah. Yang offline, kapan jadwalnya ini? Komtingnya? Komtingnya siapa? Gesa ya? Iya, saya dokter. Oh, tanggal berapa offline? Tanggal 13 Januari. Oh, masih Januari. Iya, Januari. Ini 34 ini ya? Iya, yang 34. Gelombang 1 atau 2? Gelombang 2, tandem 2. Oke. Ini yang kalau bimbinganku tiap hari Kamis jam 3 ya. Nanti yang bimbinganku yang lainnya boleh ikut terserah ya, boleh ikut boleh enggak. Kalau mau tertarik boleh ikut, kalau enggak ya terserah ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Cukup? Saya mau bertanya dokter. Tadi terapinya ada yang menggunakan terapi syaraf, itu menggunakan akupuntur atau neurostimulan. Itu biasanya berapa lama untuk bisa mengembalikan fungsi dari syarafnya itu, dokter? Ini tergantung ya, jadi kondisional, tergantung derajat keparahan rusaknya saraf itu sama individual, respon terhadap individu terhadap terapi ya. Jadi antara misalkan kamu dengan teman-temanmu kalau ada terapi pengobatan juga beda-beda. Ada yang misalkan flu dengan atau obat yang ini sudah sembuh, yang lain nggak sembuh-sembuh, itu bisa seperti itu. Jadi
tergantung individual dari kondisi masing-masing. Ya. Jadi kita lakukan terapi sampai terlihat ada perbaikan. Ya. Gitu. Jadi beda-beda, nggak bisa kita tentukan sampai berapa hari nggak, tergantung kondisi perbaikan dari pasien. Ya, gitu. Ya, bentar. Baik, dokter. Oke, ada lagi yang tanyakan? Oh, dok, kalau misalkan itu kan karena pakan yang menumpuk, nah lama-lama kan jadi keras. Kalau misalkan belum tahu ternyata itu megakolon terus dikasih laksatif gitu, gimana dok efeknya? Mungkin tadi disarankan X-ray ya, kalau dia kesulitan defekasi sarankan X-ray. Kira-kira dari X-ray itu bisa kelihatan seberapa banyak penumpukan dan seberapa keras feses yang terlihat dari situ. Ya. Jadi kalau misalnya nggak terlalu putih, ya kalau dia opasitasnya tinggi kan putih ya kalau X-ray itu semakin keras. Jadi artinya pemberian laksan itu nanti, kalau laksan itu kan dia memaksa untuk kontraksi berlebihan. Itu kalau misalkan keras dipaksa sobek, bisa pecah ruptur. Ya. Jadi sebaiknya di X-ray aja kita lihat seberapa besar atau derajat penyumbatannya itu dan berapa keras dari feses yang menghambatnya itu. Ya, gitu. Oke. Makasih dok. Oke. Sudah lagi tanyakan? Sudah cukup? Jadwalnya kapan lagi Gesa? Kuliah? Jadwalnya 2 minggu lagi kalau tidak salah untuk 2 minggu lagi ya. Iya. Oke, kita kabar-kabaran lagi. Iya. Enggak ada. Oke, kita akhiri ya diskusi kita sore ini. Terima kasih perhatiannya, serta jaga kesehatan ya.